langsung aja ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Irwan Pratama dari staf BISA HI akan menjelaskan tentang dasar elektronika. Nah, sekarang materi yang akan dibahas adalah pengenalan elektronika, yang kedua listrik, yang ketiga komponen elektronika, dan yang terakhir adalah implementasi elektronika. Yang pertama, pengenalan. Apa itu elektronika? Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus rumah yang dioperasikan dengan cara mengkontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Elektronika dibentuk dari dua unsur, yaitu elektro dan mekanika. Elektro yang berarti listrik atau ilmu yang mempelajari listrik, dan mekanika yang berarti pergerakan. Bila disatukan, elektronika bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pergerakan arus listrik. Elektronika ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada teknologi yang kita gunakan saat ini. Contohnya seperti remote, TV, HP, komputer. Perangkat elektronik ini terdiri dari komponen-komponen dasar elektronika yang dirangkai agar dapat berfungsi sesuai yang kita inginkan. Terus ada pula sejarah dari elektronika. Sejarah elektronika pertama kali ditemukan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1883. Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Penemuan konduksi atau perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan dua buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda. Dan Lee De Forest mengikutinya pada tahun 1906 dengan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Namun, Vladimir Zolskin, seorang insinyur radio corporation Amerika, dianggap sebagai bapak televisi karena penemuannya tabung gambar dan tabung kamera in-scope pada pertengahan tahun 1950-an. Televisi telah melewati radio untuk penggunaan di rumah dan hiburan. Dari yang kita tahu, televisi ini sudah berkembang pesat dari dulu sampai sekarang. Dulu televisi hanya terdiri dari dioda-dioda, dan sekarang televisi sudah menjadi LED dan sangat tipis. Komponen elektronika. Apa itu listrik? Listrik merupakan suatu zat yang dihasilkan oleh muatan listrik yang berada pada satu titik negatif ke titik lain atau titik positif. Nah, listrik juga merupakan sumber energi yang penting bagi manusia. Hampir 80% alat yang digunakan manusia menggunakan listrik. Seperti kita mencajar laptop, cajar HP ya. Kemudian untuk jenis-jenis listrik kita dua. Yang pertama listrik AC dan kedua listrik DC. Listrik AC atau singkatan alternating current merupakan tipe listrik bolak-balik. Ide mengenai arus AC dikembangkan oleh Nikola Tesla yang bekerja sama dengan perusahaan Westinghouse dan dikembangkan secara komersial pada pertengahan abad 20. Arus AC adalah arus listrik yang nilainya berubah setiap satuan waktu. Penggunaan arus AC yang paling umum pada rumah tangga ya, di mana arus AC ini dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menyalakan perangkat elektronik seperti televisi, AC, lampu rumah, dan lain-lainnya. Untuk karakteristik AC sendiri, yang pertama, arus listriknya selalu berubah atau tidak konstan terhadap waktu. Kemudian polaritasnya selalu berubah pada masing-masing terminalnya. Yang terakhir, bentuk gelombang selalu berubah-ubah terhadap perubahan waktu, seperti gelombang listrik ya dari atas ke bawah
bagi lagi ke atas. Kemudian ada arus DC, yaitu direct current, merupakan tipe arus arah. Ide DC dikembangkan oleh Thomas Alva Edison melalui perusahaannya, yaitu General Electric, dan digunakan secara komersil pada akhir abad 19. Penggunaan arus DC yang paling sering dijumpai adalah aki mobil yang menjadi sumber energi listrik, elektronik dalam mobil, rokok, dan lainnya. Teori arus DC adalah aliran elektron dari suatu energi potensial listrik yang lebih tinggi ke lain dengan energi potensial yang lebih rendah. Untuk karakteristik arus DC antara lain, yang pertama, nilai listrik tetap atau konstan terhadap waktu. Kemudian polaritasnya selalu tetap dan gelombangnya selalu tetap juga. Terus apa sih hubungan listrik dengan elektronika? Seperti kalian bisa tahu, elektronika ini merupakan turunan dari pelajaran listrik. Nah, dari listrik itu mempelajari tegangan dan arus, sedangkan elektronika mempelajari komponennya. Nah, bila listrik, maka elektronika pun nggak bakal ada. Kemudian komponen elektronika, apa itu komponen elektronika? Apa sih komponen elektronika itu? Bisa disebut sebagai objek atau media penyalur dari penggunaan listrik, karena listrik menyuplai tegangan, sedangkan komponen elektronik yang menerima tegangan dan mengolahnya sesuai dengan fungsi dari komponen elektronika tersebut. Nah, untuk jenis komponen elektronika itu menjadi dibagi. Yang pertama, komponen aktif. Nah, untuk komponen aktif, komponen yang memerlukan komponen aktif ini memerlukan arus eksternal, itu sumber dari luar ya, sumber dari luar. Nah, untuk arusnya ini bisa arus AC dan DC. Untuk contohnya, yang pertama dioda. Dioda ini berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Untuk dioda ini terdiri dari dua kaki. Yang pertama kaki anoda dan yang kedua kaki katoda. Untuk anoda yaitu kutub positif, sedangkan katoda kutub negatifnya. Arus mengalir bila anoda diberi tegangan positif dan katoda diberi tegangan negatif. Kemudian ada transistor, yaitu alat semikonduktor yang dipakai sebagai gerbang dari arus listrik. Agar arus dapat ditahan atau dilepas tergantung dengan kutub tegangan yang dengan kutub tegangan ada di gerbangnya. Transistor ini terdiri dari tiga kaki. Yang pertama kolektor, basis, dan ketiga emitter. Transistor ini bisa berfungsi apabila basis diberi tegangan lalu listrik akan mengalirkan ke kolektor ke emitter. Kebanyakan transistor ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama NPN dan yang kedua PNP. Kemudian yang ketiga ada IC atau integrated circuit. Nah, IC hubungan ratusan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasikan menjadi sebuah elektronika
dalam kemasan kecil. Kemudian ada komponen pasif, yaitu komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik. Karena di dalam komponen ini sudah ada listrik kecil sih. Ada seperti kapasitor ini. Di dalam itu ada beberapa volt lah, kurang lebih komponen ini dapat menguatkan, menyatakan, dan mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lain yang resistor, yaitu komponen menghambat arus dan tegangan dalam rangkaian agar tidak terjadi ledakan arus atau jumper. Rangkaian elektronika tanpa adanya resistor akan sangat berbahaya. Jika tidak ada resistor, tegangan yang dihasilkan pada rangkaian akan menjadi tak hingga dan menyebabkan konsleting listrik. Nah, untuk satuannya itu atau omega. Dan ada kapasitor, yaitu komponen yang dapat menyimpan energi dalam medan listrik dengan mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kapasitor juga digunakan sebagai penguat sinyal radio dan juga digunakan dengan satuannya farad. Kemudian yang ketiga ada induktor, yaitu komponen elektronika pasif kebanyakan berbentuk halus yang dapat menyimpan energi dalam medan magnet yang terbuat dari lilitan kawat yang ditimbulkan oleh arus listrik yang dilewati oleh arus listrik melintasinya. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh indukasinya dan satuan Henry. Biasanya sebuah induktor adalah sebuah kawat pengalir yang dibentuk menjadi kumparan. Lilitan ini membantu membuat medan magnet yang kuat dalam kumparan dikarenakan induksi Faraday. Induktor ada salah satu komponen elektronika yang digunakan dalam rangkaian arus dan tegangannya dapat berubah-ubah dikarenakan kemampuan induktor untuk memproses arus bolak-baliknya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian dasar elektronika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya pengimplementasian ini di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini, biasanya elektronika dijadikan alat-alat pendeteksi, seperti pendeteksi jantung, pendeteksi X-ray. Nah, pendeteksi jantung ini memanfaatkan sensor yang ada di elektronika, yaitu sensor gerak. Nah, jadi elektronika ini bisa menjadikan sensor sebagai alat ukur untuk di bidang kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien gitu harus dicek secara pasti, maka elektronika lah adalah salah satu jalannya gitu, memakai peralatan elektronika. Nah, tapi elektronika juga kadang memiliki sedikit kendala. Maka dari itu banyak juga teknisi-teknisi elektronika yang bekerja pada bidang kesehatan. Nah, contohnya lain adalah di bidang transportasi. Misalnya di bidang transportasi ini, kita ambil contoh dari mobil. Dari mobil ini, kita memasangkan GPS yang terhubung ke panel-panel. Nah, nantinya dari GPS ini kita bisa mencari mobil kita ada di mana gitu. Nah, ini juga adalah salah satu pemanfaatan elektronika menggunakan transmitter dan receiver agar bisa melacak mobil. Nah, tapi sebenarnya elektronika pada transportasi ini sudah dilakukan sejak dulu. Contohnya kayak misal lampu dalam motor atau dalam sepeda.
Dulu lampu dalam sepeda itu masih menggunakan energi gerak dari roda untuk menghasilkan listrik. Nah, kalau sekarang kan udah berkembang menjadi memakai aki gitu. Jadi pada mobil atau motor sudah ada aki yang terpasang untuk mengaliri arus listrik. Jadi gak akan ada lagi mati listrik di kendaraan, yang membuat kendaraan itu menjadi aman dan lebih efisien. Project yang pernah dibuat gitu di elektronika pun di Internet of Things. Mungkin Internet of Things ini bersama juga ya sama berdasar elektronika, karena di Internet of Things pastinya banyak elektronik atau SP, Arduino maupun transistor. Nah, seperti itu sih. Bisa dijawab Mas atau Andi? Untuk membuat bom kemungkinan bisa sih, tergantung jenis komponen apa aja yang kita gunakan dan gimana caranya untuk deteksi yang bikin kayak yang masih kita bisa lihat dari gerak-gerik orang yang akan membuatnya. Kemudian kita tanya ke si penjual komponen. Saya punya tambahan, kalau misalnya pembuatan bom itu di Indonesia kayaknya masih gak mungkin gitu. Soalnya kalau misalnya untuk pembuatan bom itu harus ada apa namanya, bahan khusus gitu, kayak bubuk mesiu atau semacam. Nah, kalau misalnya yang sering ada teroris gitu, biasanya mereka itu pakai cuma untuk bom bunuh diri gitu, dan nggak ada itu. Nah, kalau misalnya untuk mendeteksi cuma memakai kamera termo gitu yang melacak suhu. Nah, biasanya kalau misalnya bom kayak gitu, itu tuh suhunya sangat besar gitu, bisa diketahui oleh kamera suhu. Jadi kalau misalnya ada yang membawa gitu dan terlihat mencurigakan, tinggal kita lihat aja melalui kamera thermal, bahkan pasti terdeteksi gitu.